اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil. Wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha salatan. Rawahu Muslim radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya, ini hadis yang ketiga dari bab iktisadi fi ibadah ay fi ta'at, yaitu di dalam bab yang menerangkan tentang mensederhanakan di dalam ibadah, dengan berlebih-lebihan di dalam beribadah. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Didapatkan hadis ini dari salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, minas sabiqun al-awwalun. Dia termasuk daripada golongan-golongan yang pertama yang masuk dalam Islam, dari kalangan pemuda. Jadi dari generasi anak-anak mudanya yang termasuk golongan yang pertama masuk Islam itu Abdullah bin Mas'ud. Kalau dari kalangan orang tuanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau golongan pemuda yang pertama itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang perempuan itu Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah bin Mas'ud termasuk salah seorang sahabat yang banyak juga mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak sampai di atas 1000. Ini Abdullah bin Mas'ud, tapi dia termasuk, dan dia punya kelebihan Allah kasih, adalah orang yang memahami Al-Quran dan suaranya juga bagus. Makanya Nabi seringkali suka memanggil Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan ayat-ayat Quran di hadapannya. Suka ngederesin, tahu ngederesin? Ngederesinnya itu Abdullah bin Mas'ud, ya. Ada lagi Abdullah bin Abbas. Sama-sama dua-duanya orang yang di Al-Quran dari. Nah, dari sekian hadis yang didapatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, halakal mutanabbi'un, celakalah orang yang mutanabbi'un, yang memaksakan diri, yang berlebih-lebihan di dalam ibadah. Qalaha salasa. Nabi ngucapinnya ini sampai berapa kali? 3 kali. Halakal mutanabbi'un, halakal mutanabbi'un, halakal mutanabbi'un. Celakalah orang yang berlebih-lebihan di dalam ibadah, memaksakan diri dalam ibadah. Kita tidak boleh untuk beribadah itu memaksakan diri kita. Nabi perintahkan kita jalankan perintah-perintah Allah itu manistatu, sekuat kemampuan kamu, jangan dipaksakan. Kemarin sudah diceritakan tentang 3 orang yang datang kepada Nabi, pengen dengar bagaimana ibadahnya Nabi. Ternyata Nabi Muhammad SAW dia dengar dari Sayyidatuna Aisyah bahwa orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, yang sudah dijamin oleh Allah, ternyata ibadahnya luar biasa. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah menceritakan kakinya aja sampai apa? Ada bengkak ibadah. Ini orang dengar yang kayak begitu merasa malu dirinya. Sampai-sampai kalau Nabi seperti itu, bagaimana dengan kita? Sehingga akhirnya bertiga ini mempunyai niat. Setelah mendengar itu, yang pertama, dia tidak akan berhenti puasa. Setiap hari dia akan berpuasa agar dia selalu berisi dengan ibadahnya, karena dia malu dengan ibadahnya Nabi Muhammad. Yang kedua, bukan puasa, tapi dia punya niat bahwa dia ingin setiap malam ibadah, qiyamul lail. Dia akan hidupkan malam-malam, tidak akan pernah tidur selama-lamanya. Jadi setiap malam kerjaannya ibadah saja. Yang ketiga, ini orang gak mau, gak mau punya istri, gak punya kawin. Sebab kalau dia udah punya istri, kita rada-rada kayak punya bini repot apa kan? Artinya tidak boleh memaksakan kita dalam beribadah, karena manusia ini punya sifat rasa jenuh, rasa bosan dan lain sebagainya. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali membimbing kita dalam Al-Ihya Ulumuddin, kalau kita beribadah sebagai manusia lagi kenceng-kencengnya rem, lagi semangat-semangatnya kita rem, katanya. Nanti setan akan mengapa masuk di situ, akan dibikin jenuh engkau dengan itu semuanya. Pelan, rem, jangan dipaksain. Tapi ketika kamu sedang down, sedang lemah, sedang dalam kondisi malas beribadah. Kita pernah malas gak dalam ibadah? Hah? Sering. Allahu Akbar. Ketika lagi malas, justru di situ dipaksain katanya. Kalau lagi kenceng-kencengnya direm, kalau lagi malas malah justru dipaksain, dilawan untuk beribadah. Orang yang memaksakan di dalam ibadah, dia paksakan itu ibadahnya kepada Allah sampai lupa hak-hak yang lainnya, lupa hak kepada istrinya, lupa hak kepada anak-anaknya, lupa hak kepada matanya, kaki, tangan, semua. Karena likulli syai'in haqqa, karena semua ini punya apa? Hak. Mata punya hak, dipaksain sama dia. Yang seharusnya tidur, waktunya ngantuk gitu, kemudian dia paksain, dia zikir juga, dia baca wiridan juga. Jangan. Halaka mutanatti'un, halaka mutanatti'un, halaka mutanatti'un. Wa qadaha salasa. Nabi ucapin sampai 3 kali. Celakalah orang yang memaksakan diri dalam ibadah.
Jangan dipaksain gitu. Ya, yang sederhana saja, sekemampuan kita. Ya, sekemampuan kita. Kalau memang udah ngantuk, apa ya? Tidur. Kalau udah ngantuk tidur, jangan kita paksain diri kita. Ini kita sampai paksain banget. Kadang-kadang air kita siapin ngantuk dikit siram gitu. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Kali gitu kita saking rajinnya kita taruh tuh air di situ supaya kalau ngantuk kita lain. Ada wow gitu. Ya Allah ya Rabbana, Masya Allah, emang kita kadang-kadang malu gitu. Kalau kita baca sejarahnya para salafus saleh, para rijalus shalihin, ibadah-ibadahnya, bagaimana seorang waliyatullah, seorang perempuan yang soleha yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Coba lihat di situ diceritakan ibadahnya tiap malam nggak kurang 700 rakaat ibadah kepada Allah. Ini tiap malam ibadahnya 700 rakaat. Rabi'atul Adawiyah, seorang kekasih Allah dari kalangan perempuan. Kalau kita baca dalam kitab Uqudul Jaid, itu diceritakan bagaimana kehebatan dan keistimewaannya seorang wanita yang luar biasa. Dia singgah berlebihan dalam ibadahnya karena emang udah biasa. Paham bagaimana maksudnya? Udah biasa, jadi gak ada rasa bosan. Malah kalau dia nggak kerja, dia ada sesuatu hutang buat dia. Ini kok biasa 700 rakaat dia malam, Pak. Kita belum sanggup yang seperti itu, dan tidak akan mampu melakukan hal yang seperti itu. Tapi insya Allah walaupun kita tidak bisa ibadah seperti Rabi'atul Adawiyah 700 rakaat tiap malamnya, kita tidak seperti para salafus saleh, para rijalus shalihin yang sampai 1000 rakaat habis waktunya buat ibadah kepada Allah. Kita belum bisa seperti itu, tapi insya Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah dipanggil oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ya Abna Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi. Wahai Abdullah ibnu Mas'ud, duduknya kamu di dalam majlis ilmu tanpa bawa kitab, tanpa bawa pulpen, afdalu min alfi rakaatin. Itu lebih afdal daripada orang yang sembahyang 1000 rakaat. Insya Allah kita tidak sanggup sembahyang sampai 1000 rakaat, tapi ada amalan yang apabila kita lakukan itu dengan ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? Wahai Ibnu Mas'ud, duduknya kamu di dalam majelis ilmu tanpa bawa kitab, tanpa bawa pulpen, tanpa bawa buku, timbang duduk doang. Pakai timbang kan? Timbang duduk doang. Ada yang bawa kitab, ada yang nggak bawa kitab di sini. Itu yang nggak bawa kitab itu afdalu min alfi rakaatin, itu lebih afdal daripada orang yang sembahyang 1000 rakaat. Kalau ini kan baru bawa kitab 1500 kali. Tuh kita, Masya Allah, Masya Allah. Jadi jangan memaksakan diri. Ada peluang-peluang kita untuk bisa mendapatkan nilai yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada haknya. Kita jangan zalim sama mata kita, jangan zalim sama tangan kita, jangan zalim kita. Sekarang berikan itu sebagaimana kepada nanti banyak hadis-hadis yang memberikan gambaran yang seperti itu. Nah, Nabi mengatakan, kata Nabi, halakal mutamattibun qala hasanatan. Celakalah mereka orang-orang yang memaksakan diri berlebih-lebihan di dalam ibadah. Ya, banyak gangguannya. Dia berlebih-lebihan, tapi hatinya gampang dimasukin setan, timbul akhirnya riya, timbul akhirnya ujub dan lain sebagainya. Akhirnya banyaknya itu ibadah yang dia lakukan ternyata gak punya nilai di sisi Allah karena rusak dengan riyanya.
gitu. Jika orang udah pada diam, dia masih ngomong. Udah masih begitu. Kayaknya romannya kayak wali banget gitu. Mana-mana akhirnya karena pengen dipuji rusak. Sembahyang kita, kadang-kadang kita juga minta pujian orang. Orang udah selesai istirahat, udah badiah, udah ini, kita masih hati memaksakan diri pengen dilihat sama orang. Ya Rabbana, makanya Allah berikan pesan di situ, fawailul lil musolli, maka celakalah buat orang yang apa? Yang sholat. Ini yang sholat lagi bisa celaka, takut di mana? Yang enggak sholat. Ini yang celaka aja bisa sholat. Kenapa kok bisa sholat celaka? Iya, karena sholatnya itu tidak lagi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi jelas itu ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadzalika alladhi yatuqul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin plus alladzina hum yura'un zahul alladzina hum yura'una yang ya Rabbana, pengen dilihat orang ibadahnya, jangan kita jauhi ya. Kita datang seperti bersih atau kita jauh-jauh kita datang, udah kita tinggalin keluarga, udah tinggalin ini itu, jangan sampai gak punya nilai di sisi Allah. Paham maksudnya? Iya, rusak karena ada ujungnya, karena ada riaknya, karena ada ikhlasin semuanya karena Allah. Insya Allah ya. Antuk itu biar haji tidur nggak apa-apa. Gue catat aja. Al-mutanatti'una al-muta'ammikuna al-musaddiduna fi ghairi ma'idit tasdidi. Dijelaskan di situ yang dimaksud dengan al-mutanatti'un itu adalah orang-orang yang berlebih-lebihan ya di dalam apa namanya memperkerjakan sesuatu itu. Ya fi ghairi ma'idit tasdidi. Ya di dalam bukan pada tempatnya, memaksakan diri ya bukan pada tempatnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina yusr wa la yusadda ad-dinu illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa absiru wasta'inu bil ghadwati war raw'ati wa syai'in min ad-duljat. Rawahu Bukhari. Hadis selanjutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang didapatkan ini hadis dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina yusr, sesungguhnya agama itu mudah. Agama mudah, baik itu perintah-perintahnya, baik itu larangan-larangannya, semua agama itu mudah. Allah tidak akan memberikan satu beban kepada hamba-hambanya kecuali beban itu adalah sebatas kemampuan daripada hamba-hambanya. Enggak. Zalim Allah kalau seandainya memberikan sesuatu di luar batas kemampuan daripada itu. Sampai-sampai Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak ada yang melewati daripada batas kemampuan daripada seorang hamba. Agama itu mudah. Wala yusaddad dinu illa ghalabahu, wala yusaddad dinu, dan tidaklah ya dikeraskan oleh agama itu illa ghalabahu, kecuali orang itu akan menjadi, agama itu akan mengalahkan orang itu. Ya, jadi agama itu mudah. Wala yusaddad dinu illa ghalabahu. Kamu tidak akan mampu mengalahkan agama. Agama sampai hari kiamat ya begitu, tetap sementikanya yang bakalan kalah. Kita mau lawan, kita mau maksain diri, sakit tetap aja. Belajar sehat padahal kita tidak mampu kuat berdiri, masih maksain juga, akhirnya oleh sembahyang.
Udah begitu sembahyang imamnya baca surah Al-Baqarah panjang banget, ini tentu udah rukunya lama. Kan katanya Nabi kalau ruku lama, dia praktekin lama. Iya, dia sehat imam. Nah ini aki-aki. Nah itu jangan yang kayak begitu. Jadi artinya jangan memaksakan, kamu sendiri yang akan kalah. Kalau ajaran agama syariat nggak akan kalah, tetap berjalan. Haji dia syariat, tetap bagaimanapun keadaannya, apapun kondisinya, tetap ada orang yang haji, ada nggak? Tetap dijalani karena itu syariat. Anda walaupun orang Indonesia tidak bisa berangkat ke sana, itu lain masalah. Karena orang yang berangkat haji itu beda dengan yang lainnya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Orang-orang yang diberikan kemampuan sama Allah. Kita benar fisik mampu, duit mampu ke sana, tapi situasi kondisi di sana menyebabkan kita tidak dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu ke sana. Nggak bisa, karena tidak aman di sana. Alhamdulillah nih Pak, udah mulai dibuka umroh buat jamaah haji. Ke depan insya Allah pada Muharram akan dibuka rencananya, tapi melalui negara lain dulu, transit. Singapura misalnya, ke sana. Di Singapura karantina dulu 14 hari. Bentar pulang begitu, ya sama juga mah haji kalau begitu. Susah jadi situasi dan kondisi. Nah, kita tidak bisa mengalahkan agama karena syariat itu sudah berlaku. Tinggal kita jangan memaksakan diri karena dia ada aturan lainnya. Kemudian fasadidu wa qaribu wa absiru wasta'inu bil ghadwati wa rawhati wa sayyi min ad-duljati. Masya Allah. Ditutup hadis itu oleh Nabi apa? Fasadidu. Oleh karena itu sadidu, batasi. Maka oleh karena itu bersikap luruslah kalian ya dalam beribadah. Jangan kita paksakan diri. Wa qaribu, dan mendekatkanlah ya, mendekatkanlah kamu sekalian, maksudnya lakukanlah itu dengan cara yang sederhana, jangan berlebih-lebihan dalam ibadah ya, dalam beribadah jangan berlebih-lebihan. Kemudian wa absiru, bergembiralah kamu ya, dengan walaupun tidak bisa maksimal tapi paling tidak engkau mendapatkan tetap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita enggak bisa yang namanya baca zikir la ilaha illallah atau subhanallah 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 sampai 1000 kali, tapi cukup dengan 33 kali pada sholat kamu baca itu subhanallah subhanallah subhanallah, kau akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kita nggak bisa baca hampir 1000 kali ini kan. Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kurang 20.000 hari, 20.000 kali sehari. Kita cuma 11 saja capek banget baca selawat. Kayaknya Masya Allah. Padahal selawat yang kita baca itu kembalinya kepada kita, buat kita. Maaf Rasulullah mungkin kalau tidak bahasa kasarnya ya kagak butuh-butuh banget kan selawat kita. Karena Rasulullah sudah cukup mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi. Salawatnya Allah kepada Nabi cukup buat Nabi Muhammad. Dunia akhirat sudah terjamin dengan salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi salawat yang kita baca ini bukan untuk Nabi Muhammad, tapi kembalinya kepada siapa? Kepada diri kita. Ya, mohon maaf terlalu kotor mulut kita. Kita lebih banyak bohongnya daripada benarnya ini mulut. Mulut ini lebih suka menceritakan aib orang. Mulut ini lebih suka menfitnah orang. Apakah mulut yang kotor seperti ini, sholawat yang keluar dari mulut yang kotor ini, itu yang
diharapkan oleh Nabi Muhammad? Enggak kok. Dia hanya kembali salawat itu buat kita. Dengan sebab salawat yang kita baca buat Nabi Muhammad, maka Nabi pernah mengatakan, apa kata Nabi Muhammad? Aksiru minas salati alayya, fa inna salatakum alayya maghfiratun li zunubikum. Perbanyaklah oleh kamu bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, karena sesungguhnya salawat yang kalian baca untuk aku maghfiratun li zunubikum, akan menghapuskan dosa-dosa kamu sekalian. Artinya itu kembalinya kepada siapa? Pada kita, kepada kita. Salawat Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki kasih resep apapun situasi kondisi, untuk menghadapi situasi kondisi separah apapun, jangan tinggal apa? Salawat kepada Nabi Muhammad. Apapun situasi kondisi, separah apapun kondisi itu, baca itu. Tadi dibaca, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muttahim. Sekalipun dalam keadaan yang paling sempit sekali, paling luar biasa, kalau kita baca salawat kepada Nabi, Allah akan bukakan itu semua, insya Allah. Ini dari pagi sampai malam salawat udah berapa kali? Belum. Halo? Iya, kita pantesan kita bingung, betul ya? Pantesan kita khawatir, gelisah, kurang, imunnya kurang. Kita imunnya kurang, imun kepada salawat kita ini imun yang paling kurang. Masya Allah. Nah, kata Nabi wa absiru, maka bergembiralah kamu. Walaupun kamu tidak maksimal, tidak sampai 1000 itu salawat, tapi kamu baca 1 salawat, mudah-mudahan Allah kasih pahala buat kita. Amin. Ya Rabbal, jangan jadi andalan. Yaudah kalau gitu gue dikit aja dah, jangan. Tapi buat memacu kita semua. Wasta'inu bil khadwati wa rawhati wa syai'i minal uljah. Ya Allah. Nah, oleh karena itu katanya, kata Nabi SAW, maka karena itu wasta'inu, memintalah kalian semua pertolongan, ya, bil ghadwati, ya, di dalam melakukan pekerjaan amalan di waktu pagi, wa rauha, di waktu rauha, di waktu sore, wa sayyi minal duljah, dan juga di waktu malam. Ya, mintalah pertolongan sama Allah supaya pagi ini diberikan kemampuan ibadah di waktu pagi. Waktu pagi kan waktunya lagi semangat, lagi sehat, jangan sia-sia nih. Haji kita banyakin, zikir kita, bayang duha jangan ditinggal kali gitu. Tahajud kita nggak pernah, nggak bisa, duha jangan ditinggal. Bayang duha walaupun 4 rakaat, baca Al-Qur'anul Hadar, baca sholawat kita, paling nggak 11 kali kita baca di dalam 1 hari setiap waktu kita sembahyang. Masya Allah, Masya Allah. Ya, itu yang menjadi. Qauluhu ad-dinu huwa marfu'un ala man lam yusamma fa'iluhu. Nah, dijelaskan di sini katanya oleh Imam Nawawi, ad-dinu, kata-kata ad-dan. Wa fi riwayatin lahu, dan di riwayat yang lain, sadidu wa qaribu wa hdu wa ruhu wa syai'un min al-turja al-qasda tabluhu. Jadi sadidu yaitu luruskanlah oleh kamu itu di dalam beramal. Kemudian waqa'ibu, dan sederhanakanlah kamu dalam beribadah, wa'udhu wa ruhu wa syai'un minal turja, dan lakukanlah, mintalah pertolongan oleh Allah di waktu pagi, di waktu sore, dan juga di waktu minal turja, yaitu daripada akhir malam. Al-qasda tabluhu, ya, sehingga akan engkau akan sampai dengan apa yang kau tujukan, kamu niatkan. Qauluhu ad-dinu huwa marfu'un ala man lam yusamma fa'iluhu. Jadi kata-kata lafaz ad-dinu itu dia marfu'. Kenapa dia dimarfu'kan lafaz itu? Karena ada man lam yusamma fa'iluhu, enggak disebut itu fa'ilnya di situ, ya, makanya dia marfu'an. Wa ruwiyat mansubah. Tapi dalam riwayat lain ada yang dinasabkan. Kalau ini dia dirafa'kan, ya, dirafa'kan. Jadi bacanya itu adalah inna dina yusrun walan yusaddida walan yusaddad dinu. Itu dimafukkan dia, dirafa'kan, disukunkan dia,
Karena kenapa? Karena fa'ilnya tidak disebutkan di situ. Seharusnya ada fa'ilnya. Mana contohnya itu? Waruiyah mansuban, sebagaimana diriwayatkan juga ada yang dibacanya dinasabkan, bukan walan yusadda dinu, tapi lan yusadda dina. Ya, dina ahad. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya boleh juga dibaca dengan itu, dengan makna yang berbeda. Illa ghalabahu, kecuali Allah akan dikalahkan dia oleh agama, ghalabahu din, mengalahkan dia oleh agama, wa ajaza zalika musadda an muqawamati dini li kasrati turuqihi, yang akan lemah dia, wa ajaza zalika, dengan sebab itu dia akan lemah dengan dia memaksakan diri melawan agama yang seharusnya dia sembahyang hanya 12 rakaat, dia tambahin lagi, dia paksain dirinya melebihi itu, dikagetin itu semuanya. Wa ajaza zalika, kamu akan kalah, kamu akan lemah dengan yang seperti itu. Al-masadi an muqawamati dini li kasrati turuqi, ya. Jadi tidak ada bisa untuk menghalalkan yang seperti itu, sebab banyak jalan, yang banyak jalan di kasrati turuq untuk bisa ditempuhnya untuk melaksanakan itu. Bertahap aja ya, kalau memang kita melakukan. Kadang dengar para ulama bisa sampai 100 rakaat, jangan langsung kita pada malam itu langsung 100 rakaat, tapi bertahap. Ya, sekarang kita kerjain berapa 10 dulu kemampuan kita. Dah seminggu 10, besok minggu yang kedua 20, naik lagi. Pelan-pelan. Misalnya ada beras di depan pintu 100 kilo, kita disuruh pindahin itu. Kalau kita angkat, kuat nggak? Nggak kuat kita. Dipaksain, bisa sih, cuma encok. Akhirnya kita sakit. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya? Pindahin. Itu dipindahin, udah aturan, harus dipindahin. Tapi nggak kuat kita. Ya udah, sekuatnya berapa? Kuatnya kita ambil 5 liter dulu, 5 kilo dulu. 5 kilo kita pindahi, 5 kilo kita pindahi, 5 kilo kita pindahi. Lama-lama habis, habis. Ya, lama-lama itu makna wakal siru, bergembira kamu walaupun sedikit yang kamu lakukan, tapi kamu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kamu paksakan itu, karena akan membahayakan kamu, akan mengalahkan kamu sendiri. 100 kilo dia paksain, bener sih, keangkat, tapi akhirnya meretak badannya, sakit dan lain sebagainya. Tapi bagaimana caranya? Ya, waqaribu, maka lakukanlah sesederhana mungkin oleh kamu. Kuatnya berapa? 5 kilo, ambil 5 kilo dulu, pindahin 5 kilo. Entar udah enakan dikit, angkat lagi 5 kilo. Entar angkat lagi 5 kilo, maka yang 100 kilo itu lama-lama akan apa? Akan habis. Begitulah maknanya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala ila akhir wallahu a'lam bissawab. Ya, nanti masuk kepada hadis yang keberapa? Kelima. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqi li